Nah, satu sisi yang cukup mengagetkan buat gue adalah selama gue eh, di rehabilitasi gue ini, mata gue makin terbuka bahwa narkoba ini dikonsumsi berbagai macam kalangan. Banyak profesi-profesi yang di luar itu memang secara karir tinggi. Kayak misalnya ada CEO yang dimasukin rehab. Ada general manager yang dimasukin rehab. Bahkan ada yang punya pemilik perusahaan dan perusahaannya sukses. Gue nggak bisa sebut apa. Ada di rehab. Jadi berbagai macam kelas tuh ada. Dan bahkan profesi-profesi. Wah, ini tuh bakal lucu banget. Tapi kalau gue ceritain ini pasti banyak yang tersinggung. Bahkan ada profesi-profesi yang lu nggak. Hai para noise, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Noise sekarang juga. Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, dengerin hanya di aplikasi Noise. Sebelum gue lanjut ya, tangan kanan gue ini punya hobi yang bangsat. Dan hobi dari tangan kanan gue ini suka diikuti sama rehab-rehab yang penghuni-penghuni atau residen-residen rehab yang lain. Jadi gini teman-teman, kita kan dikasih TV. Jadi di ruang tengah itu ada TV. Di TV itu kita bisa nonton apa aja. Dan biasanya penghuni rehab itu adalah yang tangkapan polisi. Oke, jadi tangkapan polisi di assessment sama BNN, kita diputuskan untuk masuk rehab gitu. Jadi banyak yang ditangkap polisi. Nah, hobi bangsatnya tangan kanan gue ini tau gak apa? Tangan kanan gue nih hobi bangsatnya adalah nonton. Lu harus denger nih. Hobi bangsatnya adalah nonton acara 86. Ini gue ulang ya. Hobi tangan kanan gue nih nonton acara 86. Ada yang tahu gak acara 86 itu apa? Acara 86 itu adalah acara di mana aparat nangkepin orang karena narkoba. Nggak, maksudnya ini bener-bener. Maksudku gini, kita semua di situ kan sudah live action. Kita semua di situ kan sudah mengalaminya langsung. Kenapa hobinya menonton acara itu? Dan yang paling anak-anak di rehab gue itu pada ngumpul di jam tertentu nonton 86. Nonton 86. Wah anjing seru banget, bego banget nih, harusnya begini. Terus gue bilang, bangsat lu kenapa nonton ini? Gue bilang, ini kan yang kita alami. Terus dia bilang, iya bang, gue mau belajar gimana caranya supaya bisa ngumpet lebih baik. Bangsat banget. Menurut gue itu salah satu, buat gue why, tapi buat mereka itu salah satu cara mereka untuk mengatasi kebosanan. Jadi ya gue bisa bilang apa gitu. Itu dan kayak tadi gue bilang gitu. Selain event-event yang gede yang gue manage, salah satu hiburan kami adalah melihat residen baru yang masuk. Kenapa? Karena kan kita kan udah terlalu kenal. Gue tuh udah saking akrabnya sama orang-orang di sana. Karena kan kita nggak punya aktivitas lain-lain ya. Jadi tuh kita kalau ngobrol tuh udah sampai informasi yang kita tahu tentang partner kita tuh udah sampai akrab banget. Lo udah tahu tentang keluarganya dia, lo udah tahu tentang rahasia terdalamnya dia. Itu udah bener-bener kayak saudara lah di rehab tuh. Ikatan bondingnya tuh luar biasa gitu. Kita udah bener-bener kayak saudara lah di rehab tuh. Jadi kita udah bosen. Gini deh, biar lo dapat gambaran sebosan apa sih di rehab. Lo pernah nggak sama keluarga lo yang udah akrab banget naik mobil, terus di mobil nggak ngomong apa-apa? Ya itu kayak gitu. Karena ya udah bosen aja, bukan karena benci ya. Karena udah apalagi yang mau diomongin udah nggak ada gitu. Makanya kalau misalnya ada let's say anggota baru atau residen baru yang masuk ke rehab, kita tuh excited. Wah siapa nih gitu. Dan kita tuh punya semacam culture di sana. Kalau misalnya ada orang masuk, kita kita suka gitu-gituin. Maksudnya kayak bukan perpeloncoan sih jatuhnya sih. Secara kita menyambut tuh gitu, kayak au gitu. Jadi kayak welcome to the pack. Intinya gitulah. Nah jadi waktu di zaman gue sih, gue menghentikan pembulian ya, karena menurut gue perpeloncoan tuh nggak ada gunanya. Jadi waktu di zaman gue jadi koordinator, gue bilang nggak usah ada bully-bulian lah, kita semua di sini sama gitu. Jadi gue nggak ada cerita tentang perpeloncoan gitu. Nah balik lagi,
Kita tuh selalu penasaran tentang residen yang masuk siapa gitu. Ada satu ketika di mana residen yang masuk ini adalah orang tua yang umurnya 70 sekian tahun. Aduh, gue ingat dulu umurnya berapa. Kalau nggak salah umurnya 74, kalau gue nggak salah 74 tahun. Dia ditangkap karena kasus narkoba. Gue nggak usah sebut namanya siapa. Dia dicepuin sama cewek. Jadi ceritanya beliau open BO, terus ceweknya ini datang nawarin drugs. Ya, dia mau. Ternyata open BO ini cepunya polisi, intinya gitulah. Masuklah di rehab nih kan. Umur 74 tahun. Di situ kita tuh bener-bener gimana ya? Kita tuh bingung gitu. Kenapa kita bingung? Karena gini, definisi rehab apa sih? Definisi rehab itu kan adalah memperbaiki kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Makanya namanya rehabilitasi, supaya bisa dikembalikan lagi ke masyarakat. Itu kan definisi rehab kan. Nah, permasalahannya Bapak 74 tahun ini, apa yang mau diperbaiki? Waktunya di bumi saja sudah tinggal maksimal 2 tahun lagi gitu. Maksud gue, itu tuh bener-bener jadi, kita tuh bener anjir lah. Kenapa orang kayak gini tuh dimasukin rehab? Why gitu kan? Apa? Ya kalau udah tua ya udah lah ya, cuman diproses sewajarnya aja, direhab sewajarnya aja. Kalau bisa rawat jalan ya rawat jalan gitu. Karena orang tua gini mau ngapain gitu. Dan bapak-bapak umur 74 tahun yang masuk rehab ini nih, kita juga sungkan. Mau kita ajak ngomong juga dia lebih tua. Gue inget banget, gue manggilnya Om. Halo Om gitu. Nah tapi kita akhirnya jadi dekat karena dia royal, dia baik kan. Dia jadi sosok bapaknya anak-anak gitu. Dia muji gua, dia bilang katanya, Dek Coki ini memang pengetahuannya luas. Dek Coki ini bagus jadi pemimpin. Mudah-mudahan di luar kamu bisa punya karir yang bagus apa. Gue dipuji-puji gitu. Dan karena gue dipuji-puji gitu, ya gue kan gak enak ya nyuruh-nyuruh bapak-bapak umur 74 tahun ya. Yang paling why dari bapak-bapak ini adalah, yang gak why sih, namanya juga bapak-bapak umur 74 tahun ya. Dia itu punya rambut palsu. Dan dia punya gigi palsu. Dan kalau misalnya ada suster cakep yang lewat, jadi gini, kalau pagi-pagi, jadi gini, kalau yang udah tua, jadi di tempat gua tuh ada kamar biasa sama ada kamar VIP. Bapak-bapak ini ditaruh di kamar VIP. Kalau kamar VIP itu adalah kamar yang agak terpisah dengan tempat yang pada umumnya gitu. Jadi kalau pagi-pagi lagi ada sinar matahari, bapak-bapak ini keluar. Tapi karena dia baru keluar dari kamar kan, di tempat VIP dia keluar lagi cari sinar matahari, dia tuh rambut palsunya nggak dipakai karena dia kan pakai rambut palsunya nggak dipakai gitu. Jadi dia keluar masih botak. Tapi kalau ada suster cantik yang lewat, bapak-bapak ini masuk lagi. Keluar-keluar udah pakai rambut palsu. Wadidaw. Genit. Residen-residen baru nih bener-bener apa ya namanya ya, bikin kita jadi nggak bosan sih. Kenapa? Karena biasanya kalau ada residen baru yang udah senior itu dikasih tanggung jawab untuk apa ya istilahnya, membimbing lah atau mendidik residen baru ini supaya ngerti gimana caranya survive ada di rehab. Nah, satu sisi yang cukup mengagetkan buat gue adalah selama gue di rehab, di rehabilitasi gue ini, mata gue makin terbuka bahwa narkoba ini dikonsumsi berbagai macam kalangan. Banyak profesi-profesi yang di luar itu memang secara karir tinggi. Kayak misalnya ada CEO yang dimasukin rehab. Ada general manager yang dimasukin rehab. Bahkan ada yang punya pemilik perusahaan, ada pemilik perusahaan dan perusahaannya sukses, gue nggak bisa sebut apa, ada di rehab. Jadi berbagai macam kelas tuh ada. Dan bahkan profesi-profesi, wah gue ini tuh bakal lucu banget, tapi kalau gue ceritain ini pasti bakal banyak yang tersinggung. Bahkan ada profesi-profesi yang lu nggak berpikir, anjing kok ini orang pakai narkoba, ternyata ada di rehab. Jadi pelajarannya apa? Ya narkoba tuh nggak melihat status sosial, dia nggak melihat kelas,
dan dia tidak melihat latar belakang gitu. Narkoba tuh menyerang segala macam lapisan masyarakat gitu. Dan banyak ya residen-residen yang bedanya cuman gini sih. Biasanya orang-orang yang pakai narkoba itu di kelas-kelas tertentu biasanya belum sengklek, apa ya istilahnya ya, pikirannya tuh belum terganggu. Kenapa? Karena semakin dia kelasnya itu menengah ke atas, duitnya kan makin banyak. Semakin banyak duitnya, dia bisa beli barang yang makin bagus atau yang makin murni. Nah, barang yang makin murni biasanya damage-nya ke badan tuh tidak sebrutal barang-barang oplosan gitu. Jadi yang menengah-menengah ke bawah biasanya yang pakai narkoba tuh itu biasanya sengklek-sengklek tuh. Kenapa? Karena dia belinya barangnya yang jelek. Tapi yang menengah ke atas karena dia beli barangnya yang bagus, dia masih cukup bisa responsif, masih bisa diajak ngobrol apa dan segala macam dan yang lain-lain. Ini bukan karena gue pengen mengglorifikasi pemakaian narkoba ya, tapi maksud gue ya faktanya ya seperti itu aja. Ya jangan pakai narkoba karena kalian melanggar hukum dan bisa ditangkap. Jadi intinya di situ benar-benar ngebuka mata gue bahwa dari berbagai macam golongan narkoba tuh menyerang berbagai macam golongan, berbagai macam usia, dan ya semua bisa kena sih. Dan yang gue bingung tuh kadang orang suka bilang kayak gini kayak Cok, lu semoga jangan pakai lagi ya gitu. Nggak, maksud gue gini, persentasi kita bisa pakai narkoba, gue dan lu tuh sama. Iya memang gue pernah make, tapi lu juga punya kemungkinan yang sama untuk make lagi gitu. Jadi daripada kita saling menyalahkan atau saling apa ya istilahnya ya, saling kayak lu make lagi ya, kok lama, mending kita jaga diri masing-masing aja gitu. Masalah konsekuensi itu kita urus masing-masing aja gitu. Tinggal dipastikan saat kita nanti ketangkap kita siap nggak menanggung konsekuensinya. Ya kira-kira itu sih yang gue alamin di rehabilitasi. Nah itu yang gue lakukan untuk mengatasi kebosanan. Tapi kalau gue ngomongin mengenai residen baru ya, itu ada beberapa residen baru tuh yang begitu masuk kita bisa ngelihat banget dia terguncang gitu. Dia shock banget gitu karena asumsinya dia kalau misalnya masuk ke dalam rehabilitasi itu akan ada perpeloncoan, akan ada senioritas gitu. Untungnya adalah di masa gua yang mengkoordinir rumah, hal seperti itu tidak pernah terjadi. Gua menghilangkan pembulian, gua menghilangkan privilege. Jadi waktu di zaman gua, setiap head of departemennya itu juga bertanggung jawab sama pekerjaan yang harus dia lakukan. Jadi di zaman gua tuh revolusi mental, hierarki yang ada dalam rehabilitasi. Oh gila men, gua tuh kalau mau jadi pemimpin sebenarnya jago loh. Gitu. Cuman masalahnya ya males aja gua. Jadi waktu ada residen-residen baru tuh datang, abis itu mereka takut, mereka apa, gue samperin terus gue bilang, men gak usah takut men, tenang aja men, di sini nggak seburuk yang lo kira kok. Gue rangkul, terus gue tunjuk ada orang untuk jadi apa istilahnya, untuk jadi kakak pembimbingnya gitu. Dan kalau ada rating kepuasan saat gue menjadi pemimpin saat itu pasti sangat tinggi sih. Gue yakin sangat tinggi kayak yang gue ceritain di episode sebelumnya. Dan biasanya ya residen-residen baru tuh kalau misalnya baru nyampe atau baru masuk itu sopan-sopan parah. Kayak apa istilahnya, semuanya dipanggil bang, apa namanya, dan ya sangat menjaga attitude lah gitu. Dan di kasus gue waktu gue jadi koordinator di sana ya, cuman bisa dihitung paling cuman ada satu kasus yang emang bener-bener berantem. Jadi waktu itu ada kasus di mana dia anak baru, sebenarnya orangnya baik, tapi memang dia tenge aja, pembawaannya tuh kayak ngegas terus. Nah karena pembawaannya kayak ngegas terus, misalnya dia ngomong gini, selamat pagi. Orang normal kan kalau ngomong kan selamat pagi gitu kan. Nah, karena dia nih orang Sumatera, dia ngomong selamat paginya tuh kayak ngajak berantem. Selamat pagi gitu. Jadi orang tuh waktu dia perkenalan, gue inget banget, gue nggak usah sebut namanya siapa. Dan dia nih atlet tinju gitu, dia ikut tinju. Jadi badannya posturnya memang postur intimidatif kan. Dan cara ngomongnya ngegas, padahal orangnya nggak gitu. Dia kan memperkenalkan diri kan. Ini kita ada orang baru, silakan maju ke depan. Dia naik kan, terus dia bilang, selamat pagi, nama saya ini. Yang lain sebel. Udah selesai dia turun pada bilang, Cok ini kita gulung aja. Begini, mohon maaf, kenapa solusi Anda selalu kekerasan? Gue bilang,
Tidak dong, kita kenal dulu orang ini. Dia tuh bukan mau nantangin lu, emang pembawaannya seperti ini. Gua samperin ini orang gua samperin. Terus gue bilang, "Bro, ada apa?" "Oh iya, emang begini cara ngomongnya bangsat." Gue bilang, "Bro, gini bro, gue tahu ini kan adalah sebuah gestur dan bukan apa ya bilangnya. Ini kan adalah cara lo ngomong. Tapi banyak orang terganggu nih dengan cara lo ngomong. Kayaknya mungkin lo harus agak tone down dikit deh. Karena untuk saat ini nih gue bisa memanage situasinya. Tapi kalau pas gue lagi nggak ada, gue lagi di konselor, terus lo tuh ngomong terlalu kencang-kencang gini kan bisa memicu perkelahian. Karena kan nggak semuanya orang bisa memahami seperti gue. Gue ceritain ke dia tuh. "Oh iya bang, iya bang." Nah, dia agak tone down. Oke tuh, udah selesai kan? Dia ngomong udah nggak ngegas, Tapi namanya orang Sumatera, apa yang ada di perasaannya selalu diomongin. Jadi gini, yang namanya anak-anak jangki kan ada cenderung kehaluan ya, suka sombong ya. Jadi ada satu residen lama, dia nih halu. Dia tuh bilang, "Saya ini adalah kontraktor," gitu. Biasanya kalau ada orang halu yang mendekati ODGJ, kita yang udah lama di situ kita iya-iyain karena nggak worth it. Misalnya kita, "Masa sih? Wah panjang, lo nggak bisa keluar dari percakapan itu." "Iya, saya punya bisnis di Lebanon." Wah, udah terlalu Jadi biasanya kalau udah begitu, kita cuman, "Oh iya bagus, sukses deh." Terus kita menghilang pakai bom asap gitu. Nah, yang anak baru ini kan ngegas orang Sumatera, apa yang ada di perasaannya itu yang diomongin kan. Ketemulah dia sama si orang halu ini. Wah, itu banget ini untung. Lagi makan, dia duduk terus dia bilang, "Lagi makan kan? Lo tahu nggak? Yang orang halu juga bangsat. Mungkin dia sadar kan dijauhin sama anak-anak. Jadi hasrat dia untuk berhalu itu harus disalurkan. Kebetulan sialnya yang ada di depan dia itu adalah bukan atlet tinju ya. Orang yang suka tinju yang ngomongnya ngegas orang Sumatera." Dia bilang, "Lo tahu nggak? Apa bang? Aku ini adalah kontraktor." Waduh. Si orang Sumateranya bilang, "Ah, bohong kamu."